siapa sebenarnya sosok Spider-Man yang akan muncul di Madam Web. Halo guys, balik lagi bareng gue PPMK, Profesor Perfilman masa kini. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas film Marvel terbaru yaitu Madam Web. S.J. Clarkson yang mendirect spin-off ini adalah seorang sutradara yang telah banyak mendirect TV series sebelumnya. TV series Marvel pun sudah beberapa ada didirect oleh dia. Salah satunya adalah The Defenders dan juga Jessica Jones. Dibantu Lorenzo Di Bonaventura yang sukses memproduksi film Bumblebee dan juga penulis cerita Matt Shazama dan Brooke Shapless. Dengan genre action, adventure, misteri, dan thriller, film ini akan rilis internasional di tanggal 14 Februari dengan durasi 1 jam 56 menit yang termasuk untuk film superhero ini durasinya pendek banget. Diperankan oleh Dakota Johnson sebagai Cassandra Webb atau Madam Web, Sydney Sweeney sebagai Julia Cornwall atau Spider-Woman, Celeste O'Connor sebagai Mattie Franklin atau Spider-Woman yang kedua, Isabella Merced sebagai Anya Corazon atau Spider-Girl, Tahar Rahim sebagai Ezekiel Sims, dan Emma Roberts sebagai Mary Parker. Hal pertama yang harus digarisbawahi adalah walaupun film ini ada hubungannya dengan Spider-Man, tapi ini berbeda dengan Spider-Man milik MCU atau Marvel Cinematic Universe, di mana Tom Holland menjadi Spider-Man. Di sini, Madam Web merupakan bagian dari SSU atau Sony Spider-Man Universe, yang film sebelumnya ada Venom dan juga Morbius. Film ini mendapat set di tahun 2003 atau 15 tahun sebelum film Venom yang pertama. Menceritakan tentang Cassandra Webb, seorang paramedis yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Di sini ia berusaha untuk menyelamatkan 3 orang wanita yang memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau diperhatikan, timeline dari Madam Web ini sebenarnya terjadi saat Spider-Man versi Tobey Maguire. Tapi dengan adanya paman Ben muda dan juga ibu dari Peter Parker di film ini, serta Tobey Maguire sudah memiliki Venomnya sendiri, kemungkinan Spider-Man versi ini adalah Andrew Garfield. Atau juga kalau dia menyatukan MCU dan SSU, bisa jadi Tom Holland pun bisa menjadi Spider-Man di film ini. Ada perbedaan gambaran antara komik dengan film, di mana Madam Web yang di komik itu diceritakan atau digambarkan sebagai wanita tua yang hidupnya itu menyambung kepada life support system yang seperti jaring laba-laba. Tapi karena ini kita berbicara tentang origin dari Madam Web, maka Dakota Johnson dijadikan muda supaya kita bisa mengetahui dari mana asal kemampuan dari Madam Web tersebut. Ada 2 masalah yang gue perhatikan dari film ini. Yang pertama, sutradaranya. Sutradara ini tidak pernah mendirect theatrical movie atau film di bioskop. Kebanyakan mendirect TV series. Yang kedua datang dari penulis cerita ini. Dua-duanya tidak memiliki rating yang bagus untuk penulisan cerita. Jadi dari sutradara yang tidak pernah mengurusi theatrical movie dan juga penulis cerita yang tidak ada rating bagusnya, gue nggak yakin bahwa film ini pun akan jadi bagus. Selain itu, setelah banyaknya film dengan genre superhero yang keluar, fans pun sudah mulai gerah nih dengan CGI yang digunakan. Di film Marvel terakhir yaitu The Marvels pun menurut gue CGI-nya jelek banget. Ya, kurang oke lah. Ini pun yang Dakota Johnson khawatirkan. Dengan penggunaan CGI tanpa practical effect, mengurangi feel dari film tersebut. Jadi kali ini apakah CGI-nya akan membuat film ini lebih menarik? Jadi beberapa antisipasi gue dari film ini adalah yang pertama, apakah origin story akan membuka cerita SSU atau Sony Spider-Man Universe lebih besar lagi? Lalu yang kedua, kejutan-kejutan apa nih yang akan datang? Siapa sebenarnya sosok Spider-Man yang akan muncul di Madam Web? Ataukah mungkin tidak ada sosok Spider-Man yang muncul di sini? Yang ketiga, pasti aksi-aksi superhero yang seru. Dan yang keempat, dari film ini kemana cita-cita selanjutnya? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Movie Grinder dan juga follow akun TikTok dan Instagram dari Movie Grinder. Like dan share video ini ke teman dan keluarga kalian kalau kalian merasa terbantu. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!